bahwa menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agama Islam harus dibubarkan karena tidak sesuai atau bertentangan. Itu jangan tenang. Lambang negara aja nggak tahu. Lambang negara kita itu adalah burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda. Iya, lengkap itu di situ. Ada burung Garuda, ada Bhinneka Tunggal Ikanya, ada pitanya, lengkap semua di situ. Jadi apa yang tenang. Menurut Muhammad harus dirubah nggak lambang negara Indonesia? Tidak pernah kata-kata dirubah. Coba, menurut ajaran agama Islam, bolehkah membuat gambar atau patung makhluk hidup? Tidak boleh kalau dibuat di rumah. Bentar, tenang. Pergi ke kantor, sebentar. Pergi ke kantor-kantor negara. Pergi ke kantor-kantor yang mengurusi urusan-urusan negara. Ada nggak di situ foto wapres? Ada nggak di situ foto presiden? Ada nggak di situ foto burung Garuda? Ada, itulah arti. Menurut Muhammad itu harus turunin itu. Apa ceritanya? Ya, Zaki, tadi tema kita sudah sampai kepada agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Makanya, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka agama Islam itu seharusnya dibubarkan saja. Karena merongrong kedaulatan NKRI. Kenapa pula dibubarkan? Karena ingin mengganti dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nggak ada itu, Edis, nggak ada yang diganti. Semua sekarang saya tanya, apa lambang negara kita? Lambang bendera merah putih. Itu bendera kita. Lambang negara kita apa? Lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya, burung Garuda. Itu jangan tenang. Lambang negara aja nggak tahu. Lambang negara kita itu adalah burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda. Iya, lengkap itu di situ. Ada burung Garuda, ada Bhinneka Tunggal Ikanya, ada pitanya, lengkap semua di situ. Jadi apa yang tenang. Menurut Muhammad harus dirubah nggak lambang negara Indonesia? Tidak pernah kata-kata dirubah. Coba, menurut ajaran agama Islam, bolehkah membuat gambar atau patung makhluk hidup? Tidak boleh kalau dibuat di rumah. Bentar, tenang. Pergi ke kantor-kantor negara. Pergi ke kantor-kantor yang mengurusi urusan-urusan negara. Ada nggak di situ foto wapres? Ada nggak di situ foto presiden? Ada nggak di situ foto burung Garuda? Ada, itulah arti. Menurut Muhammad itu harus turunin itu. Mau saya tunjukin hadisnya? Mau saya tunjukin? Baik, saya tunjukin. Pantas kamu masih Islam. Baik. Nanti teman-teman kalau mau ngupload dirapikan ya. Waktu saya nyari-nyari begini jangan ikutan dimasukin juga. Males Anda mau ngedit videonya. Waktu saya lagi nyari hadis, itu dihilangin biar rapi videonya. Bentar ya. Bentar. Bahkan orang kalau menyimpan gambar itu disiksa sama api neraka itu ya. Perhatikan. Gak usah ditambah-tambah, Edis ya. Bentar. Saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana ada sebuah hadis supaya tidak boleh ada gambar-gambar atau patung-patung makhluk hidup. Saya tunjukkan. Saya balikkan. Baik. Hilangkan dulu efeknya. Ya. Sudah kelihatan ya? Nih, hadisnya. Ini hadis yang pertama. Orang yang menggambar gambar-gambar ini, maksudnya gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat. Dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kau buat ini.
Perhatikan hadis yang lain lagi. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Maksudnya tukang gambar makhluk hidup. Betul. Kemudian saya lanjutkan lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum dan seterusnya. Banyak nih hadis-hadisnya. Saya tunjukin lagi. Tenang, ini bukan cuma satu hadis. Tenang. Ya. Rasulullah bersabda, ya, seketika pulang dari safar, ketika aku menutup jendela rumahku dengan gorden yang bergambar, maksudnya makhluk bernyawa. Ketika melihatnya, wajah Rasulullah berubah, lalu bersabda, wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang menandingin ciptaan Allah. Lalu aku memotong-motongnya dan menjadikannya satu atau dua bantal. Ini banyak lagi nih hadisnya. Barang siapa yang di dunia pernah menggambar-gambar bernyawa, akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut pada hari kiamat. Terus saya tunjukkan lagi. Semua tukang gambar makhluk bernyawa di neraka. Setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa, akan mengazabnya di neraka jahanam. Banyak sekali nih hadis-hadis nih. Patung-patung, gambar-gambar bernyawa tidak boleh ada di rumah orang muslim. Saya bacakan sampai habis nih hadis-hadisnya. Nih, saya tampilin lagi. Ya, saya tampilin semua. Bukan cuma satu dua. Anda tidak tahu ini. Nih. Saya tunjukin lagi. Tahu semua pula Edis ya? Iya, ya, tahu. Karena saya belajar agama Islam. Gimana Anda ini? Nih, perhatikan. Dari Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat surah. Apa itu maksud surah itu? Orang-orang yang buat patung atau gambar makhluk bernyawa. Perhatikan lagi. Dari Abdullah bin Umar dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang membuat surah-surah ini, patung atau gambar makhluk bernyawa, akan disiksa pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kamu buat. Nih, ada lagi nih, banyak nih. Dari Aisyah ini banyak nih. Bahkan malaikat tidak akan masuk. Tidak akan masuk kalau ada gambar di rumah kalian. Nah, sekarang Anda udah cukup ya, Anda udah tahu itu. Kalau Anda sudah ngomong betul, berarti Anda sudah tahu. Saya balik dulu kamera saya, sebentar. Jadi menurut Muhammad, perbuatan menggambar, mengukir, membuat patung, makhluk hidup, bernyawa, gambarnya, dilarang nggak? Dilarang di agama Islam. Sekarang saya tanya, burung Garuda, itu gambar makhluk bernyawa nggak? Bernyawa, burung. Bernyawa. Dilarang nggak menurut ajaran agama Islam? Dilarang, Edis. Makanya, menurut ajaran agama Islam, lambang negara kita harus dihapus nggak? Karena memang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebenarnya iya kalau kita ikut agama Makanya Islam saya bilang ajaran agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tapi Pancasila kan beda sama peraturan-peraturan Rasulullah, itu kan beda. Pancasila ini. Saya ngerti beda, Bang Zaki. Justru karena beda itulah makanya kelompok-kelompok Islam garis keras ingin merubah dasar negara kita. Ya, macam sekarang saya mau tanya, Bang, Anda jujur ya Bang ya sama saya Bang ya, Bang Zaki jujur sama saya. Jujur, coba kita jujuran. Selama negara kita merdeka tahun 1945 sampai hari ini, ada berapa banyak kelompok-kelompok Islam ingin mendirikan negara yang bersyariatkan Islam, betul nggak? Betul, di Aceh mau berdiri. Iya. Di Aceh berdiri GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ingin mendirikan negara syariat Islam. DII, TII, Darul Islam Indonesia, Negara Islam Indonesia, NII. Yang terakhir, Hizbut Tahrir Indonesia, betul?
Iya. Jadi jangan nggak usah munafik kita bahwa memang menurut ajaran agama Islam bertentangan ajaran syariat Islam itu dengan dasar negara kita, betul? Ya, betul. Iya. Itu dengan dasar negara kita, betul? Ya, betul. Iya. Lain agama Islam harus dibubarkan, salah. Yang benar menurut Pancasila agama Islam yang harus dibubarin. Oh, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Mana? Bukan agama Islamnya dibubari, diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Berarti agama Islam harus direvisi, betul? Bukan, Bhinneka Tunggal Ika kita diperbaiki dengan serapi-rapinya ikut ajaran Rasulullah. Tapi di Indonesia itu tidak ada lagi. Memang tidak ada dari dahulu. Oke, yang mana yang harus diperbaiki? Itu namanya kita egois tuh, Edis. Nggak boleh seperti itu Anda. Iya, makanya saya bilang, Bang, bertentangan. Gambarnya aja sudah bertentangan. Iya, Pancasila. benar. Bahkan menurut agama Islam, nggak boleh ada foto Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Karena itu foto makhluk hidup. Menurut Muhammad nggak boleh. Gimana? Kalau foto boleh Mas Edis, tapi yang digambar itu macam patung dari kayu, itu dibuat macam Anda bilang tadi Bhinneka Tunggal Ika tadi, hewan itu nggak boleh, tapi kalau foto boleh. Foto boleh, baik. Saya akan tunjukkan ya beberapa ceramah Ustadz, karena kalau saya ngomong mereka nggak akan percaya. Nih ya. Nih. Apakah boleh memajang foto? Nih ya, perhatikan. Sebentar ya, gini ya. Sebentar. Bolehkah memajang foto keluarga di dalam rumah? Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun au surah. Artinya malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya itu ada anjing atau dipajang gambar makhluk hidup. Gambar keluarga, gambarnya kiai, gambarnya wali, atau gambarnya siapapun. Selama itu dipajang maka menyebabkan malaikat tidak masuk. Malaikat rahmah, pembawa kerahmatan tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Nggak boleh. Nih, saya tunjukkan lagi. Bukan cuma 1, 2. Tenang. Nah ya nih. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto Masjidil Haram atau Nabawi? Saya sudah pernah bilang, kalau foto yang berjiwa, gitu ya, manusia, hewan, jin, ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau 4 makhluknya Allah ini, maka tidak boleh gitu kan, dipajang. Karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat. Gitu kan. Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka. Gitu ya. Seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri. Dan antum bisa kembali penanya ke buku yang pernah saya bawa, judulnya Rumah-Rumah yang Tidak Dimasuki oleh Malaikat. Itu bisa dilihat insya Allah. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto masjid? Nggak boleh, Bang. Jadi kalau orang misalnya taruhlah dia camat atau bupati muslim, nggak boleh ada di situ foto Pak Prabowo sama Mas Gibran, nggak boleh. Nggak boleh. Iya, menurut Muhammad nggak boleh. Tidak akan masuk rahmat ke rumah, ke kantor bupati itu. Makanya saya bilang, Bang, ribet Bang. Anda jadi orang Islam tuh ribet, ruwet. Ya, bilang, saya ngomong itu bukan asal-asal ngomong saya itu. Nggak mungkin saya itu asal cuap-cuap, nggak mungkin. Saya itu belajar 13 tahun, belajar agama Islam. Jadi kenapa Anda nggak masuk Islam? Oh, udah paham. Karena saya tahu tidak mungkin agama itu benar. Bayangin cuma, tidak boleh ada foto di rumah. Buat apa orang nyipta-nyiptain itu kamera? Buat apa ada kamera di HP-mu? Bang, sudah saya bilang, jika kamu dalam 1 malam saja mau belajar, sungguh-sungguh ingin tahu tentang agama Islam, Anda buka hadis, Anda buka Al-Quran, maka percayalah, besok pagi ketika matahari terbit, kamu akan panggil tukang loak, dan kamu akan suruh tukang loak itu mengangkat Quran dan hadis dari rumahmu. Bawa ini, bawa sana, buat bungkus kacang. Oh,
tidak percaya Anda dengan saya. Memang kita berbeda agama, tapi kita harus ada toleransi. Saya setuju. Kepercayaan kita kalau itu saya masing-masing. setuju. Saya setuju. Saya setuju bahwa kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus satu sama lain saling menghargai, satu sama lain saling bersinergi, satu sama lain harus berdampingan, hidup rukun dan damai. Saya setuju. Masalahnya, kenapa orang Islam saja yang boleh bahas agama Kristen? Kenapa orang Islam saja yang mengait-ngaitkan, yang boleh membahas-bahas isi agama orang lain? Iya, sebenarnya itu memang tidak boleh. Karena kita udah diajari toleransi, damai. Tapi yang terjadi bukan itu. Yang terjadi bukan itu. Pola pikir orang kan berbeda-beda, Edis. Tidak semua sama. Ya, masalahnya dibiarin oleh negara, malah difasilitasi. Loh, nih saya tunjukkan gambar. Saya berikan gambar. Anda tahu ini siapa? Tahu ini siapa dan ini siapa? Tahu nggak? Itu Zakir Naik. Siapa? Zakir Naik dengan siapa? JK tuh. Ya, Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden di Istana Wakil Presiden. Lihat logo ini yang kuning ini. Ini lambang sekretariat negara ini. Ini foto bukan foto diambil di rumah pecel lele ya. Ini bukan ini. Tapi ini gambar di Istana Wakil Presiden. Istana yang kita bangun dengan keringat kita. Ya, tulang punggung kita sampai sakit encok bayar-bayar istana ini. Kerja siang malam kita banting tulang buat bayar pajak ini, diriin negara ini, istana ini. Nah, dengar, coba ya. Istana negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan negara dipakai untuk menyambut seorang ulama Islam. Namanya Jakar Turun. Apa yang Jakar Turun bahas di Indonesia? Saya tanya Bang, Zakir Naik ngomong apa sih di Indonesia? Apa yang dia bahas? Banyak dia bahas masalah kitab, Al-Quran. Bang, kalau cuman Quran, hadis, yang dia bahas nggak masalah Bang. Yang dia bahas Kristen. Yang dia bahas Kristen Bang. Jesus is Muslim brother. Bang, bagaimana saya tidak menanggapi, bagaimana saya tidak membuka mulut saya ketika orang Islam kelakuannya seperti ini. Lalu Anda bilang kita harus toleransi. Gak boleh begitu Bang. Bayangin nih. Nih ya, ini khotbahnya Zakir Naik di Indonesia nih. Bagi yang ngerti bahasa Inggris, ya. Nih, bagaimana ucapan Zakir Naik? Perhatikan. Anda nggak terima Anda Edis ya, Zakir Naik ya, seperti itu ya, nggak terima. Bang, ya? Bukan saya tidak terima. Tolong berikan saya juga hak untuk menjawab. Kenapa ketika saya menjawab saya dipersekusi, saya diancam-ancam? Kenapa? Harusnya kalau saya menjawab, bantah saja argumen saya. Tidak perlu harus mempersekusi saya, tidak perlu harus memenjarakan saya. Gitu loh, yang bikin saya kesel itu. Adil ya. Menurut Anda itu saya adil, hanya ya? minta keadilan. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, dikasih panggung nih. Ini Zakir Naik nih Bang. Nih, perhatikan. Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or there is that worship me. I, today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. Nih, saya akan tunjukkan lagi Bang ya. Nih, saya balik dulu, saya perbesar ya, sebentar. Gimana cara memperbesar ini? Aduh, sebentar ya. Oh, ini harus dirotasi dulu ya. Sorry, saya agak ini. Mana rotasi HP nih? Kalau muter biar ini. Sabar. Gimana? Saya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Iya, ini biar saya artikan. Sabar. Ini bagaimana caranya ini? Aduh, sebentar. Tolong sabar, beri saya waktu sebentar, sejenak ya.
Ini cara baliknya. Ah, ini dia. Saya balik dulu ya. Saya balik. Kemudian saya perbesar. Saya balikkan dulu kamera saya. I am God, or will he still worship me? I, today, Dr. Zakir Naik, am very to accept Christianity. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, has clearly mentioned, and in several places, he never claimed divinity. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Jude, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, he's a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, he was a Muslim. He never claimed divinity. Tuh. Bayangkan, berapa orang Bang yang nonton ini? Lihat nih ya, saya perbesar lagi. Lihat nih. I am ready to put my head on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he still worship me. Sudah 40.000 orang yang menonton di Stadion Patriot di Bekasi. Bagaimana ketika ada ulama Islam membahas agama Kristen, orang Muslim teriak Allahu Akbar. Dan kalian katakan dakwah. Ketika saya jawab, kalian teriakin saya Allahu Akbar. Memang sakit memang kalian ini. Oh, berarti menurut Anda harus itu tidak adil ya, Edi? Nggak adil. Coba saya boleh dong kalau Muslim bernarasi tentang agama Kristen, saya harus boleh juga bernarasi tentang agama Islam. Tapi Anda, Edis, nggak boleh lari dari jalur ya. Nanti. Bahkan saya bilang Bang Zaki, kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan saya fitnah, saya terjun dari Monas. Tunjuk, saya sudah berikan. Tolong buktikan bahwa saya fitnah, biar saya lompat dari Monas. Jangan sampai menistakan agama. Iya, saya tidak menistakan. Yang saya ucapkan semuanya ada dalil-dalilnya. Anda paham kemarin kan tentang Ahok masuk kan? Kan jatuhnya dia kan udah menistakan agama itu. Ya, Pak Ahok masuk itu gara-gara orang Muslim demo di Monas. Iya. Bayangin, jaksa. Apa sih tuntutan jaksa? Tuntutan jaksa kepada Pak Ahok apa? Hanya percobaan. Artinya apa? Ya. Artinya tidak terlalu serius. Gimana? Bayangin jaksa cuma nuntut percobaan. Tapi hakim memutuskan 2 tahun. Apa nggak ngeri? Bahaya. Itu ngeri banget loh. Dia cuman bilang, sedangkan orang yang di depan dia aja muslim-muslim pada ketawa, gimana? Dia kan kejadiannya kan kalau nggak salah di mana? Di Jakarta Utara kan? Ya kan? Pulau Kapuk atau di mana itu kejadiannya? Kan udah lama sekali. Dia hanya bilang, jangan mau dibodoh-bodohi oleh ulama-ulama yang menggunakan ayat Quran untuk keperluan politik. Yang dibilang kan benar. Maksudnya dibodoh-bodohi oleh ulama dengan menggunakan Quran. Jangan mau seperti itu. Karena banyak juga di Kristen juga ada. Banyak juga pendeta-pendeta yang membodoh-bodohi orang Kristen dengan membawa-bawa Bible. Di dalam Islam juga banyak yang membodoh-bodohi dengan membawa-bawa ayat Quran. Tapi karena kalian demo ya di Monas ya begitu akhirnya.
Padahal jelas yang dimaksud Pak Ahok itu cuman orang-orang atau oknum-oknum ulama yang membawa-bawa Quran. Di Indonesia nih sangat kuat sekali tentang agama Islam. Jadi makanya saya bilang kalau sempat ada menista agama itu memang langsung masuk. Ya sudah, di mana saya memfitnahnya, Zaki? Coba gini aja, Zaki. Coba saya minta pengakuan dari kamu. Selama saya membuka forum diskusi lintas iman ini, pernahkah kamu mendengar, melihat bahwa yang saya narasikan tentang agama Islam ataupun Muhammad merupakan fitnah? Merupakan fitnah yang saya dengar selama ini, yang saya cermati selama menonton Edis, ada, tapi tidak terlalu banyak. Memang banyak mengikuti hadis, tapi kebanyakan ini saya jujur ya, kebanyakan Edis ini menyimpulkan. Coba satu itu aja. Satu. Nah, contohnya macam Rob seperti Rasulullah, itu anggapan Edis juga Rob, tapi di umat Islam itu tidak seperti itu. Satu poin itu. Nekat yang nyata Anda mengatakan itu fitnah saya. Baik, Zaki. Anda mengatakan kepada saya bahwa Muhammad itu adalah Rob. Kesimpulan saya. Apakah yang mengatakan Muhammad itu adalah Rob adalah saya sendiri atau orang-orang Islam yang berdebat dengan saya? Baik, saya akan tunjukkan. Adakah lawan debat saya mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Kita mulai dari Yusuf PI. Untuk Edis bahwa PI mengakui dua Rob ya. Untuk Edis. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada dua Rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Baik, itu Yusuf PI, pengakuan Yusuf PI bahwa Muhammad adalah Rob. Pengakuan Daman Al-Mantiki, seorang pentolan APII asal Aceh. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Oke, dua ya Rob kalian, Allah dan Muhammad. Terus, pernyataan lagi dari Ar-Rasyid. Perhatikan, apakah Ar-Rasyid mengakui bahwa Muhammad adalah Robnya orang Islam? Perhatikan. Sorong. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Siapa lagi? Pendebat-pendebat Muslim yang berdebat dengan saya, yang mengakui Muhammad adalah Robnya. Jadi yang bilang Muhammad Rob itu bukan saya, tapi Muslim lawan debat saya sendiri. Perhatikan, Tasik Ngaji, seorang YouTuber dengan 1 juta subscribers. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya. Jadi berhenti. Anda menuduhkan kepada saya bahwa tidak ada orang Islam yang mengakui Muhammad itu Robnya. Itu tadi siapa itu berbicara untuk Anda, Edis, Yusuf PI. Mengatakan Rob itu untuk kamu saja, tapi bukan di forum-forum ceramah saya. Karena dia takut. Karena dia takut kalau mengatakan Muhammad Rob nanti hilang penontonnya. Itu sudah kita bahas lama, Zaki. Jadi tuduhanmu terpentalkan bahwa saya mengatakan Muhammad Rob. Bukan saya yang bilang, tapi para pendebat Muslim. Silakan, tuduhan yang lain apa? Tuduhan yang lain seperti Rasulullah menggauli Aisyah di umur 6 tahun.
Tapi di dalam hadis itu Saya tidak seperti pernah mengatakan Muhammad menggauli Aisyah umur 6 tahun. Yang saya katakan, Muhammad menggauli Aisyah ketika berumur 9 tahun. Jadi Muhammad menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun, lalu menggaulinya ketika berumur 9 tahun. 9 tahun menggauli, menikah 6. Ya, 6 atau 7 tahun dinikahi, digauli atau hidup rumah tangga 9 tahun. Benar atau salah? Benar, biar paham yang dibawa. Biar paham yang dibawa. Coba yang mana, yang fitnah yang mana? Di dalam ajaran agama kami, Zaki. Saya lihat forum-forum lain, Edis, makanya saya lebih suka menonton ini. Saya lihat forum-forum lain, banyak dia menyimpulkan terlalu dalam, bilangnya menikahi 6 tahun, menggauli 6 tahun. Bukan, tidak benar. Muhammad tidak menggauli Aisyah di umur 6 atau 7 tahun. Itu hanya dinikahi saja. Sedangkan hidup berumah tangga atau digauli berumur 9 tahun. 9 tahun. Iya, 9 tahun. Di dalam agama kami, Zaki, dikatakan, jangan kamu bersaksi dusta. Jangan ucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nggak boleh. Makanya saya pegang prinsip itu. Nggak boleh saya ngomong-ngomong yang dusta-dusta tentang Muhammad. Nggak boleh, memang. Iya, yang fakta-fakta saja. Tetapi kenapa ketika saya mengucapkan fakta, di mana rumahmu? Di mana alamatmu? Gimana? Kita nih, Edis, saling, ya saya berbicara sedikit. Kita nih saling menghargai sesama manusianya, utama ya, terutama sesama manusianya. Saling menghargai, satu sama baik, satu sama lain, saling damai. Jangan ada pertengkaran, pericukan. Bang, saya di luar acara ini, di luar acara begini, kalau saya ketemu teman-teman saya yang muslim, ketemu saudara-saudara saya yang muslim, saya suruh masuk rumah makan. Makan kita, makan enak. Mau makan apa? Oh, jangan tanda tanya. Tapi makan ini babi ya? Oh, tidak dong. Karena saya tahu bagi muslim babi itu haram, tapi kalau kepepet boleh. Iya. Kepepet boleh. Iya. Contohnya kepepet di saat di hutan sudah nggak ada lagi yang mau dimakan, nggak mungkin batang kayu dimakan, betul? Ya, artinya muslim boleh makan babi kalau kepepet, betul? Boleh tiba meninggal? Boleh. Kalau kepepet udah nggak ada lagi yang mau dimakan, itu juga diajari juga, itu memang ada seperti itu. Oke lah, Zaki. Baik, karena mudaratnya banyak seperti apa kan? Mudaratnya seperti kalau kita meninggal kan mudaratnya kan lebih parah. Lebih baik kita makan babi, jadinya kita masih bisa bertahan hidup. Ajaran Islam itu kalau sebenarnya netral kita bilang, tapi banyak orang mempersuliti. Sebenarnya sulit, banyak orang menetralkan. Oke lah, Zaki. Karena saya tidak dapati Anda bisa menunjukkan satu fitnahan terhadap agama Islam, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain, oke? Oke, siap. Baik, terima kasih Zaki.